Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita untuk tanggal 30 Maret ya. Berarti sampai tanggal 3 April nanti. Hari ini masih Sabtu jam 10 dan bagaimana pergerakannya? Kemarin salam profit ya. Kemarin kita profit di sore hari ya, siang ke sore. Di sini kita TP, lalu malam hari kita udah cabut dari market seperti biasa. Kita analisa hanya sampai sore hari saja, malam ini tergantung hasil newsnya seperti apa. Jadi kita tidak trading, kenapa? Karena malam hari prediksi gue adalah turun ke bawah. Sebenarnya drop di sini ternyata dia malah naik ke atas. Lalu bagaimana pergerakan gold saat ini? Sekarang kita cari sell di area atas untuk dari pagi sampai sore harinya masih sampai jam 6 boleh lah ya. Lalu untuk di daerah bawahnya ini bakalan jebol kemungkinan kalau dia turun ke bawah. Kita tarik lagi ke daerah bawahnya. Kita cari buy di area bawah sini kurang lebih. Ya. Oke. Sampai sama juga sampai jam 6 jam 7-an aja. Jam 7 boleh lah. Habis itu baru follow the trend kalau misalnya dia jebol. Ya, sisanya ikuti arah trennya dia mau kemana. Jangan dikantar. Begitu juga sebaliknya di area atas. Kira-kira dia di area mana sampai malam hari. Ya, kurang lebih lah ya. Nah, jadi strateginya adalah di sampai sore hari kita masih boleh counter trend, tapi siapa tahu ada big news, ada news geopolitik, maka kita ikuti arah trennya. Seperti itu untuk saat ini. Lalu kita lihat dari mingguannya, analisa kita adalah drop di daerah 4.200 ternyata stabil di 4,5. Kembali naik, walaupun sempat drop sampai 4.100. Kirain bisa melanjutkan penurunannya, ternyata lebih ke area sideways ya, ini hari Senin ya. Netral ternyata ya. Nggak naik, nggak turun, walaupun sempat drop. Habis itu naik lagi. Oke, selanjutnya bagaimana? Ini area atas yang putih-putih kita hilangkan dulu. Biar semakin sedikit garisnya. Oke. RSI sudah kembali memantul di daerah 36, jadi ada kemungkinan pembalikan ke atas. Sudah bisa ya, potensi untuk naik ke atas. Kemungkinan berarti, ini biru juga bukan ini. Bukan Fibonacci itu. Oke, berarti kemungkinan adalah naik ke atas di daerah 47 jika dikasih 47-an. Kalaupun drop, kita lihat ya, tunggu hasil news seperti biasa ya, ini 42. Berarti masih sama ke 42 atau di 47 untuk area mingguan selanjutnya. Targetnya ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya udah tercapai, maka ada kemungkinan pemantulan terjadi seperti itu. Lanjut di 4 jamnya. 4 jamnya juga ini netral, tidak ada potensi naik. RSI-nya juga di 50-an, berarti menunggu hasil news di 4 jam. Nggak ada pergerakan. Ini yang pasti kalau jebol baru nih ya. 45 berarti penentunya, 4595 atau 46 ini penentu untuk naik ke atas, begitu juga yang di bawah 42 untuk penentu lanjut ke bawah atau enggak. 1 jam. Berarti jawabannya adalah di penentunya di 4772 dan di bawah di 4206. Ini penentu utamanya nanti. Ya, 4262, 420206 sama 4772 area yang mungkin akan dikunjungi di minggu depan. Lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu dari news forex-nya. Kemarin, Yuam ini yang bikin gold terbang tinggi ya. Padahal ini bukan news semi big lah sebenarnya ya kalau orange ya. Jadi perkiraannya adalah 53, sebelumnya adalah 55, ternyata dropnya cukup drastis ya sebenarnya ya. Jadi sekalipun sebenarnya forecastnya ke 53,9, itu gold akan tetap terbang karena USD melemah, tapi malahan lebih rendah lagi dari perkiraan. Jadi makanya kemarin malam gold jam 9 terbang tinggi tiba-tiba. Yuan ini ya. Lalu di Sabtu hari ini Presiden Trump ada speak. Nah ini yang kayak gini-gini nih, hari Senin kita tinggal tunggu aja kemana nih arahnya ya. Sabtu libur, Senin Fed Chair Paul speaks kembali berbicara. Nah ini nih follow the trend nih Senin ya. Senin malam follow the trend ya, jam setengah 9, setengah 10. Berarti dari sore biasanya sudah ada isu-isu, sudah ada pergerakan. Dari pagi ini biasa udah mulai gerak nih pagi nih. Ya, jadi seperti biasa ikuti arah tren dari sore biasanya. Pagi biasanya sudah volatile, jam 10-11an biasanya mulai bisa counter, sore mulai barbar lagi biasanya. Jadi ikutin kalau misalnya napasnya pagi terbang, berarti sorenya kemungkinan terbang gitu. Nah, malam harinya tinggal nunggu hasil newsnya apa. Selasa, Euro.
CPI setengah 8 GDP. JLTS, job, oke, Rabu. Wah, NFP. Drop drastis. Ini netral aja ke 42 USD. Gold terbang tinggi nih. Netral aja. Siap-siap gold terbang tinggi nih. Apalagi core retail sales-nya juga 0,00 jadi 0,3. Wah, ini 1 April bakal barbar parah. Ya. USD jam 9, Kamis unemployment claim USD, Jumat bank holiday USD, NFP sekalian ini penutupan. Dari minus tuh. Ini ngeri nih. 1 sama 3 April akan menjadi penentu kemanakah arah gold akan melabuh. Dan ini akan barbar. Jadi hati-hati di minggu depan. 47 pun bahkan bisa jebol. Dan 42 ini bisa jebol. Kalau angkanya terlalu drastis, ya terlalu drastis, ini 42 bisa jebol ke daerah 39. Ini 47 juga bisa jebol ke daerah 5000. 5.000. Jadi ini 49 bahkan ini bisa jebol ke 5.000. 51 agak susah ya. Jadi besar kemungkinan kalau terbang ke daerah 5.000-an, kalau drop ke daerah 39-an. Semuanya penentu di tanggal 1 April dan 3 April nanti. Tapi untuk hari Senin, pagi sampai sorenya kita masih bisa counter seperti biasa, tapi malam harinya atau mulai dari jam 4 ke atas lah ya. Jam 4 ke atas kita sudah mulai follow the trend. 17. Nah, 17 udah cukup. Ya, malamnya lanjut ikuti arah trennya kemana. Karena biasanya dari sore itu udah ada tanda-tanda, udah ada isu. Dan lebih besar kemungkinan benarnya adalah dari sore mereka sudah misalnya buy, misalnya terbang, gold, maka udah tinggal ikutin arahnya aja. Begitu juga sebaliknya kalau sore biasanya udah pada banting, udah jual emas, biasanya akan lanjut turun ke bawah. Seperti itu. Oke, so segitu saja analisa harian kita dan mingguan kita kali ini. Salam cuan.